bagi pelaku ekonomi kreatif di sini yang terdampak pandemi, supaya mereka tetap bisa berkegiatan untuk menyiapkan kegiatan pada saat nanti kondisi normal. Jadi pelatihan yang kita berikan adalah pelatihan berbasis memotret produk kreatifnya di sini dengan handphone, karena kita anggap para pelaku ekonomi kreatif ini mempunyai handphone semuanya. Pastinya seperti itu. Nah, setelah difoto, produk itu akan dipasarkan melalui online karena kondisi seperti ini. Supaya nanti bisnis itu tetap jalan dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak berhenti. Nah, itu yang kita lakukan supaya pelaku ekonomi kreatif ini tidak berhenti berkreasi pada saat kondisi pandemi. Dan penjualannya tetap meningkat untuk masa depan, karena kondisi seperti ini kan kita tidak bisa mengandalkan offline, apalagi mendatangkan wisatawan. Jadi kita melakukan dengan online supaya produksinya itu dikenal oleh semua orang dan dunia tanpa batas di media sosial. Itu harapan kami. Nanti juga kita akan monitoring lewat dinas Pak ya, dan pastinya dengan kepala desa juga untuk gimana sih sebelum dan setelah adanya BIMTEK dari kita, pelatihan dari kita, ada peningkatan nggak nih di bisnisnya? Seperti itu harapan kita. Makasih. Baik Pak, untuk Dispar Pariwisata, kira-kira Pak, dorongan dari Dispar sendiri dengan adanya kreatif ekonomi ini Pak, kedepannya seperti apa ini Pak? Pasca pelatihan ini kita akan membentuk semacam komunitas. Jadi di dalam komunitas tersebut apa yang kurang di dalam pelatihan ini akan kita tindak lanjuti melalui media WA group seperti itu. Sebelum produk-produk mereka nantinya di launching di media sosial. Nah, jadi ada baiknya mereka tetap kita follow up, kita monitoring, kita mungkin nggak bisa kita kunjungi semua ya ke rumah-rumah ya. Makanya kita akan bentuk nanti semacam satu komunitas sebelum produk-produk mereka itu dipasarkan di media sosial. Pasar yang diinginkan ketika ini nanti berhasil, apakah ini akan dilakukan juga dengan kabupaten yang lain atau sebagai samplingnya untuk di Kabupaten Samosir? Ini hari kedua Pak. Kemarin kita di desa apa Pak? Parlondut ya. Nah, tahun kemarin 2020 sejak adanya pandemi memang kita melakukan ini di beberapa daerah. Memang konsentrasi kita di 5 DSP termasuk di Danau Toba ini dan juga plus Bali. Nah, sejak tahun kemarin sampai tahun ini kita udah melakukan di beberapa daerah. Untuk tahun ini sendiri pun saya udah melakukan di Bali, kemudian Labuan Bajo, kemudian di Mandalika ya, di Magelang juga, Borobudur. Nah, itu memang kita lakukan di berbagai daerah. Jadi kita kegiatannya dari desa ke desa, terutama desa penghasil ekonomi kreatif seperti tadi disebutkan oleh Pak Kades, itu di sini ada ulos dan sebagainya. Nah, kalau di Bali yang jelas ada banyak kriya termasuk ukiran dan sebagainya. Terus mereka ada penghasil perak gitu ya. Nah, itu di Bali seperti itu. Jadi memang di semua daerah kita sudah melakukannya tuh udah agak-agak masif juga. Jadi ini bukan yang pertama Pak, tapi bukan yang terakhir. Artinya berkelanjutan nanti Bu ya? Pasti. Dan itu kita monitor supaya kita tahu bahwa sebelum dan setelah ada pelatihan atau BIMTEK itu ada hasilnya atau enggak gitu. Nah, terus ada dampak positifnya enggak dengan bisnisnya si pelaku ekraf. Kalau memang ada kendalanya di mana? Nah, itu harus kita perbaiki. Lantas Bu, dari segi permodalan, bila mana masyarakat itu sendiri membutuhkan, apakah dari Kementerian Pariwisata nanti ke depan akan membantu mereka juga? Nah, kebetulan gini Pak, kalau kita Kementerian Pariwisata, ini tugas fungsi saya adalah di pelatihannya. Untuk permodalan ada di deputi lain. Tapi pasti kita infokan ke tempat lain bahwa ini loh kita udah melakukan di sini. Jadi kalau mereka butuh, tolong. Karena kita banyak platform untuk masuk modal itu. Artinya dikonekkan Bu ya nanti ya? Benar.
bangga dan berterima kasih Bapak Ibu bisa hadir di kampung ini. Di sini ada kami persiapkan sedikit yang mungkin nilainya tidak seberapa. Harus ada ceritanya. Dan membuat cerita itu mudah. Nanti kita akan praktekkan sama-sama. Nah, kalau bicara tentang logo ini juga ada cara mudahnya sekarang. Teknologi hari ini itu memudahkan kita membuat semuanya dengan cepat, dengan mudah dan gratis. Ada yang tahu harga bolu meranti sekarang berapa? 50.000 satu kotak. Dulu saya pernah ngalami harga bolu meranti itu cuma 15.000. Sebelum bolu meranti itu terkenal.